Halo Mams, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Lia Priati. Saya yang bertugas di Klinik Ismail Medika Kota Depok. Sekarang saya akan membahas tentang pertanyaan para Mams di luar sana yang banyak bertanya kepada saya. Bunda Lia, saya ingin tahu dong tentang macam-macam KB dan terutama KB jangka panjang. Oke, sekarang saya bahas ya satu persatu tentang KB jangka panjang. Yang pertama ada ini, ada ini, ada ini, dan ada ini. Wow, ternyata banyak sekali ya Mams ya, membuat para mama di luar sana ternyata kebingungan, dan suami pun juga bingung untuk ikut memutuskan. Oke, baiklah Mams, sekarang saya akan membahas satu persatu. Yang pertama ada KB IUD. KB IUD itu adalah jadi sudah tahu kan tentang KB IUD itu apa? Nah, sekarang saya akan membahas tentang cara pemasangan KB IUD ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan ini KB IUD ya. Yang ini ada 3 tembaga, 1, 2, 3. Yang ini tembaganya 1. Yang tembaganya 3 ini untuk yang 8 tahun. 8 tahun ya, 3 plus 5 8 tahun. Yang tembaganya 1 itu untuk yang 5 tahun. Nah, sebelum dipasang IUD, nanti dokter atau bidan akan melakukan sesi pertanyaan atau anamnesa. Apakah ibu ini layak dan aman untuk dilakukan pemasangan IUD atau tidak? Jadi apabila nanti hasil anamnesa atau pertanyaan dokter atau bidannya itu lolos semuanya, maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pemasangan namanya. Ya, pemeriksaannya itu apa aja? Bisa meliputi USG, bisa meliputi cek goyang mulut rahim ya, cek goyang porsio, terus juga apakah ada benjolan, keputihan yang tidak normal, terus mulut rahimnya pun juga bagaimana gitu. Apabila semuanya lolos, maka bidan atau dokter akan melakukan pengukuran rahim bunda. Nah, ini ya caranya. Ini, mohon maaf, bisa kelihatan? Oke ya. Nah, ini kita bayangkan ini adalah bibir vagina ya, bibir mispi. Lalu di sini ada dinding dalam vagina. Oke. Dinding dalam vagina, setelah itu ada mulut rahim. Setelah itu baru masuk ke rahim, dan di sini ada tuba falopi serta ovarium ya, atau saluran tempat penyimpanan sel telur nih di sini gitu. Nah, di sini di bibir vagina ini kita dokter atau bidan akan melakukan pembukaan, buka dulu vaginanya. Setelah itu kita liatin dinding dalam vaginanya bagaimana. Aman nih, nggak ada luka-luka, tidak ada keputihan yang tidak normal. Setelah itu mulut rahimnya juga bagaimana? Mulut rahimnya bagaimana? Apabila mulut rahimnya pun juga aman, bagus, mulus, lalu akan dilakukan pengukuran rahim dulu. Setelah diukur rahim semuanya aman, lolos, maka akan dilakukan pemasangan. Jadi si IUD-nya itu intrauterine device. Ini kan bentuknya kayak huruf T ya. Kayak huruf T. Nah, T-nya itu nanti dipasang di sini. T-nya itu nanti akan dipasang di sini. Itu. Setelah T nanti di sini, itu nanti di sini dipasangnya. Seperti begini, Mam. Kebayang? Nah, jadi T-nya ada di sini, T-nya ada di sini. Setelah itu baru ada benangnya ke sini. Gitu. Si tembaga ini dia apabila ada suami masuk mentok ke mulut rahim kan, suami masuk, ada sperma ketemu sama tembaga, maka tembaga ini yang bisa membuat oleng si spermanya, pusing 7 keliling, dan bahkan bisa mati juga gitu. Lalu setelah itu apabila ternyata ada sperma yang kuat banget, dia pun juga susah untuk masuk ke sini. Di sini kan tempat penyimpanan sel telur ya. Jadi sehingga susah untuk bertemu antara sel sperma dengan sel ovum.
dan ini tidak menggunakan hormon, ini hanya dengan menggunakan alat saja. Begitu Mam, sudah mengerti ya? Jadi nggak usah takut, memang rasanya pada saat dipasang tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang mules kayak mau mens gitu ya. Mens kita kan udah biasa tuh, agak sedikit mules, sedikit pegel, itu kan biasa banget ya. Jadi nggak usah kita bayangkan bagaimana rasanya. Terbanyaknya ternyata banyak yang nyaman. Namun yang penting bundanya harus rileks, ikuti instruksi bidan atau dokternya juga gitu. Biasanya pada saat pemasangan bundanya kan dibuka tuh ya, pahanya dibuka, dibikin rileks, jangan dikempitin. Vagina dikempitin, itu alat ada yang mau masuk, bundanya dikempitin, vagina gimana, nggak nyaman. Makanya harus rileks, vagina dirileksin, pahanya dibuka lebar, pokoknya tarik nafas dalam, insya Allah nyaman ya gitu. Oke, sudah mengerti semuanya? Oke, sekarang kita bahas tentang implan. Nah, ingin tahu kan implan itu apa?